Bang, agak kelihatan bang wajahmu bang. Jangan yang binarangka itu diperhatikan. Kalau binaraga sih nggak apa-apa bang. Ini binarangka juga kok pamer-pamerin. Apa yang abang utarakan? Silakan. Apa yang mau abang utarakan? Silakan bang. Kapan Yesus menjadi Tuhan? Nggak dengar, ulangin. Sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Menjadi Tuhanmu? Yesus tidak pernah jadi Tuhanmu. Menjadi Sejak Tuhan siapa kapan? maksudnya? Tuhanmu. Tuhanmu kan Muhammad, gimana? Sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Ya sejak kau terima dia menjadi Tuhanmu. Nah sekarang dia belum kau terima menjadi Tuhanmu. Kau menerima Allah dan Muhammad sebagai Tuhanmu. Makanya kau ke Arab minum air kencing. Gimana? Itu loyo, nggak pantas dituhankan. Yang tidak pantas dituhankan itu Muhammad. Karena sekarang di kuburan. Gimana sih? Ada Tuhan loyo kayak Tuhanmu. Mana ada Tuhan loyo seperti Muhammad? Gimana? Coba setiap hari kau panggil-panggil dia, ya Muhammad, ya Rasulullah. Bukankah dia ada di kuburan? Berarti dia loyo. Dia tidak bisa bangkit dari kuburnya. Itu tanda bahwa dia loyo. Gimana? Bang, Kalau Yesus kami bangkit. Yang bangkit dari kubur itu zombie, Bang. Zombie itu cuman ada di film. Gimana? Berarti di yaumil akhir. Sebentar, kau percaya dengan hari kebangkitan nggak? Di dalam agama Islam, salah satu rukun iman, rukun Islam, itu adalah percaya dengan yaumil akhir, hari berbangkit. Maksudmu besok orang bangkit jadi zombie? Makanya saya bilang, ketika kamu membuka mulutmu mencaci maki agama Kristen, di situ kamu akan ditampol oleh perkataanmu sendiri. Mana Yesus sama tentara Romawi? Tentara Romawi tidak bisa menghalangi Tuhan kami untuk bangkit mengalahkan maut. Sementara Muhammad tidak mampu bangun dari tidurnya akibat dari racun perempuan Yahudi. Coba sekarang mana lebih gentleman? Mana lebih gentleman? Menghadapi prajurit Romawi atau menghadapi perempuan? Perempuan? Siapa yang menghadapi perempuan? Kamu tahu tidak? Untuk menghadapi sebentar. Khalid, Tuhanmu gentleman. kamu tahu tidak? Untuk menghadapi seorang wanita, dua orang wanita, Muhammad harus memanggil Allah, Jibril, para pasukan, orang-orang beriman, dan juga kaum muslimin yang lain. Tahu? Tahu nggak? Biar saya tunjukin ayatnya dalam Quran. Nih, saya akan tunjukkan kepada kamu satu ayat di dalam Al-Quran, di mana Muhammad untuk menghadapi dua orang perempuan saja, dia harus memanggil bala tentara. Saya tunjukkan. Sabar. Tuhan Yesus menghadapi seorang diri. Bahkan dia berkata, jikalau aku yang kamu cari, biarkan mereka ini pergi. Itu. Ketika prajurit-prajurit Romawi, Yudas Iskariot, dan orang-orang Farisi datang. Di mana orang yang bernama Yesus? Semua orang-orang yang tidak berkaitan disuruh pergi. Yesus menghadapi sendirian. Bukan seperti Nabi Isa yang lari ngiprit. Malah ditukar sama orang lain. Udah ditukar, bingung siapa yang ditukar. Benar. Saya akan tunjukkan. Kenapa mana ada Tuhan lari? Saya akan tunjukkan di dalam surat Al-Ahzab. Oh sebentar, surat At-Tahrim. Ya. Ayat yang keempat. Ya. Apakah kamu mampu membantah argumen saya bahwa Muhammad tidak mampu menghadapi dua orang wanita? Sungguh kamu nekat yang nyata. Baik. Lihat nih ya. Perhatikan. Ini surat At-Tahrim ayat yang keempat. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Dan jika kamu berdua bahu-membahu menyusahkan Nabi, maka, perhatikan, dipanggil bala tentaranya. Perhatikan. Sesungguhnya Allah adalah pelindungnya.
dan pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik, dan selain itu malaikat-malaikat adalah penolongnya. Banyak kali pun penolong. Siapa dua orang ini? Kita lihat tafsirnya. Siapakah dua? Bila kalian berdua, wahai Hafsah dan Aisyah. Jadi untuk menghadapi Hafsah dan Aisyah, maka Muhammad harus memanggil Allah, para malaikat, Jibril, orang-orang mukmin, semua dipanggilin. Nih, tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia. Jika kalian berdua, wahai Hafsah dan Aisyah, kembali kepada Allah, maka telah ada pada diri kalian sesuatu yang mewajibkan taubat, di mana hati kalian berdua cenderung mencintai apa yang dibenci oleh Rasulullah, yaitu menyebarkan rahasia beliau. Dan bila kalian bahu-membahu atas beliau dengan sesuatu yang memburukkan beliau, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya, penolong. Gak cukup Allah bagi Muhammad, karena Muhammad tahu Allah memang cuman hayalannya dia. Ya, Allah adalah pelindungnya, Jibril pelindungnya, orang-orang mukmin, para malaikat. Sudah itu juga Allah menjadi pelindung, banyak pelindungnya. Gimana? Bang, kenapa Saya balik dulu Yesus kamera tidak saya. membangkitkan Sebentar, saya ibunya? balik dulu kamera saya. Silakan, Kenapa apa yang mau Yesus tidak dibicarakan? membangkitkan ibunya? Jawab. Ayo, Apa? dan diajak surga. Kenapa Yesus tidak membangkitkan ibunya Belum dan diajak surga? waktunya. Kan ada nanti sampai genap jumlah Sampai kapan? bilangan yang sudah ditetapkan Aduh, untuk orang-orang paling yang kundang akan itu. diselamatkan. Maling kundang itu. Jawabannya. Maling Ya udah, kundang, sekarang bohong kutanya itu. sama kau, Coba kenapa Elia Muhammad? ada di surga. Wah, Ibu itu kan Tuhan jalan ada di pikiranmu. surga. Itu kan jalan Aduh, pikiranmu. coba Gimana? Elia itu ada di surga. Ibunya Itu kan enggak. jalan pikiranmu. Kenapa itu? Oh, itu kan jalan Aduh. pikiranmu saja. Tuhan durhaka, Tuhanmu itu. Ya, kalau pikiranmu seperti itu ya kamu namanya juga kamu masih muslim kok, gimana? Kenapa? Tuhanmu tidak membangkitkan surga? Ayo jawab. Kenapa? Kenapa Muhammad tidak membiarkan No. orang tuanya masuk surga sementara orang Jawab tuanya ada dulu di kenapa? neraka? Aja oleh Tuhan Baik, surga. kita lihat. Ayo, jawab. Di mana Jawab. orang tua Muhammad? Saya akan tunjukkan dalil-dalilnya. Kalau jelas orang tua Yesus, ya, Maria, Yusuf, jelas adalah orang-orang beriman dan sudah pasti surga. Yusuf dan Maria adalah orang-orang yang benar, Bagaimana makanya sekarang mereka Bunda itu Maria? sudah dijamin surga. Nah, sementara orang tua Muhammad ada di mana? Baik. Orang tua Nabi ada di neraka. Jelas hadisnya kok gimana. Baik, kita akan tunjukkan di manakah orang tua Rasulullah. Perhatikan. Kalau kita ngomong nggak ada bang, nggak ada kita ngomong itu fitnah-fitnahan. Tidak ada. Kami itu mengatakan sesuatu yang nggak ada dalilnya. Perhatikan. Saya balikkan kamera saya dulu ya. Di manakah orang tua Muhammad berada? Orang tuanya saja penyembah berhala. Gimana? Lihat. Ini jangan Anda bilang ini karangan saya ini. NU Online. Perhatikan. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan Anas bin Malik meriwayatkan sebagai berikut. Artinya, salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, di manakah kini ayahku?" Nabi Muhammad menjawab, "Di neraka." Ketika orang itu berpaling untuk pergi, Nabi Muhammad memanggilnya, lalu ayahmu berada di dalam neraka. Palsu itu. Palsu. 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 Kiamat belum kok sudah masuk neraka. Saya balikin dulu kamera saya. Berarti kamu bilang itu hadis palsu ya? Apa sudah hari kiamat? Apa sudah hari penghakiman sekarang? Enggak, saya mau tanya, itu hadis palsu. Aduh, itu hadis palsu. Hadis Nyata palsu. itu. Makanya saya bilang, ketika orang muslim mempelajari hadis, sesungguhnya
sudah tiba waktunya orang Islam akan melemparkan hadis itu ke tong sampah. Ayo. Betul? Itu saja. Tuhanmu itu maling sunnah. Sebentar. Ketika Ajak kamu ibunya membaca surga. hadis, tenang, Bantah itu. tenang. Tarik napas Mana dulu. kau bantah? Tarik napas, hembuskan napas. Nah, tarik napas lagi, tarik napas. Ayo jawab. Tarik napas, Kenapa hembuskan. ibu Tuhanmu nggak diajak ke surga? Nah. Ayo jawab. Ketika kamu membaca hadis tersebut dan kamu dapati itu palsu, bukankah sudah waktunya orang Islam melemparkan hadis-hadis ke tong sampah? Bang, hadis itu ada banyak macamnya. Iya, kamu tadi kan bilang itu palsu, betul? Nah, ketika kamu tahu itu palsu, mengapa itu masih kau pertahankan di rumahmu? Aku tidak punya kitab hadis. Nah, berarti memang benar yang saya bilang. Setiap orang Islam yang membaca hadis, maka sudah tiba waktunya mereka melemparkan itu ke tong sampah, betul? Kau jawab saja, kenapa ibu Tuhanmu nggak diajak ke surga? Dah, kau tidur di bawah sana, Khalid. Jawab, kenapa Kau kau diskusi jawab? saja modal nekat saja. Buat apa dia modal nekat saja, teman-teman? Ayo. Kenapa sih kalian kalau diskusi itu bawaannya seperti itu? Ketika ada ulama-ulama kalian membahas agama Kristen, bukankah hal yang wajar kalau saya membahas agama Islam untuk sebagai tandingan? Intinya saya tidak memfitnah kan? Nah, kalau saya memfitnah, sudah saya bilang, silahkan buat